Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septianti. Saya mahasiswa konversi dari UBP Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepribadian dan emosi kerja pada cara atasan kepada karyawan di Civisa Uni Karawang, yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Bisnis oleh dosen pengampu Bu Deksi Triadinda, SEMM. Yang pertama ini adalah latar belakangnya. Civisa Uni Karawang merupakan perusahaan pakan ternak yang terletak di Tunggak Jati Karawang yang bersebelahan di samping Masjid Jami Al-Ikhlas. Pangan atau biasa disebut dedek yang berasal dari salah satu ampas yang keluar waktu padi digiling menjadi beras. Pemiliknya berawal dari almarhum ayahanda Iwan Sauni yang dibangun saat muda bermodal tekad dan usaha yang keras. Lalu diturunkan kepada anak ke-1 dari pernikahannya bersama istrinya bernama Deprilia Putri. Produksi pakan ternak ini pun sudah berjalan lama dan menjadi supplier kepada perusahaannya untuk pakan ikan dan ayam. Civisa Uni Karawang dulunya hanya buka dan mengirim kepada supplier 3 hari sekali. Lalu pada akhirnya sampai sekarang buka dan mengirim setiap harinya kepada PT Sintia, PT Universal Agribisnis Indo, PT Ceyo Jedang, dan PT Sentral Pangan Pertiwi. Di sini pun ada dijelaskan kepribadian dan emosi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Yang kedua ini ada pemimpin, yaitu orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk mengayomi masyarakat atau rakyat. Artinya, bukan hanya memimpin tetapi juga ikut ambil bagian dalam menyejahterakan rakyat. Yang terakhir itu ada emosional, adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, di sini pun ada dibahas tentang Civisa Uni, yang dipegang oleh ayahanda dengan kepribadian dan emosi yang saat ini masih diingat oleh karyawannya, yaitu pribadi yang baik, tidak memandang atasan dengan bawahan, meskipun mempunyai sifat keras kepala yang kepribadian tersebut diturunkan kepada anaknya yang sekarang memegang Civisa Uni. Supirnya bernama Kardun yang masih bekerja sampai sekarang mengatakan bahwa ayahanda di hari terakhirnya masih baik dengan kepribadiannya yang tidak pernah membedakan orang lain dengan mengajak para karyawannya berlibur. Karena beliau tidak berdiri sendiri membangun usahanya, dibantu oleh saudara lakinya bernama Nanda. Dan hanya mengandalkan beberapa karyawan seperti sopir, penggiling, kuli, dan lain-lain. Gaya kepemimpinannya pun terkesan diingat hingga sekarang. Kepemimpinan yang bebas akan pendapat, menghargai satu sama lain, mendengarkan keluhan karyawan, memberi fasilitas saat sakit tetapi tetap tegas saat karyawan melakukan kesalahan, dengan memberi peringatan agar kesalahannya bisa memperbaiki dengan kinerja yang lebih baik lagi. Sikap itu pun masih berlaku atau menurun kepada anaknya sekarang sebagai owner. Menurut Kardun, juga biasanya ayahanda dan anaknya Deprilia ketika emosi mereka akan mendumel sebentar, tetapi juga akan terbiasa dengan sikap tersebut karena tidak berjalan cukup lama, hanya sebentar dan kembali lagi seperti semula. Jadi para karyawan Civisa Uni pun tidak merasa terganggu atau tertekan karena sangat bisa dipahami ketika ada di masa emosi memuncak saat tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi saat saya di KP di Civisa Uni pun saya merasakan bahwa Deprilia ini sebagai owner dia mengayomi sekali kepada karyawannya, terutama kepada saya yang baru magang di sana. Dia tuh sangat mengajarkan mulai dari awal bagaimana cara memproduksi, bagaimana bekerja sama dengan karyawan-karyawan yang lain. Jadi bisa dilihat dengan kepribadiannya, dengan emosionalnya, dan dengan gaya kepemimpinannya ini emang sangat baik dan tidak membedakan orang lain atau membedakan atasan dengan bawahan. Jadi kesimpulannya ini, dari artikel yang saya belajar bahwa setiap kepribadian emosi manusia sangat mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya dengan memberikan vibes yang positif dan membentuk gaya kepemimpinan yang baik pula dengan cukup tegas yang diberikan oleh karyawannya. Saling menghargai satu sama lain. Ketika emosi pun bisa terkontrol dengan baik dan meluapkannya dengan kepala dingin yang tidak mengharuskan seseorang nafsu oleh amarahnya, cukup dengan menegur lalu memberi peringatan ke arah yang baik. Jadi usaha yang dikerjakan dan dibangun
akan berjalan sangat baik dan bisa bertahan lama adanya kerja sama atasan dengan bawahan. Jadi dengan begitu saya pun ikut magang di sana bisa melakukan yang terbaik karena emang benar-benar atasan dengan bawahan ini tidak membedakan satu sama lain, saling membantu sama lain. Jadi dari sini saya belajar bahwa kepemimpinan tidak diharuskan dengan senioritas ataupun junioritas. Jadi cukup dengan saling mengayomi, saling percaya satu sama lain, tetapi tetap dijaga kepercayaan itu dengan cara kita bekerja dengan bertanggung jawab, saling menghargai, dan tidak bermalas-malasan saat bekerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.